Kita lanjutkan video kita. Berikutnya kita akan menghitung luas lantai gudang receiving untuk komponen tambahan. Kita tahu sebelumnya video menghitung untuk komponen utama ya. Ini komponen tambahan. Nah, kita membuat produk ini, produk kaki meja, yang terdiri dari dua komponen utama tuh. Ada kaki, ada pipa penahan. Kakinya ada dua nih, 1, 2. Pipa penahannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dari video sebelumnya kita sudah tahu bahwa total luas lantai untuk komponen utama kaki adalah 3,3. Sementara untuk komponen tambahan adalah 2,3958 meter persegi. Berarti totalnya 3 ditambah 2 adalah 5,7926. Jadi untuk menyimpan komponen utama yang namanya kaki dan pipa penahan, kita membutuhkan luas lantai 5,79 meter persegi area. Kalau misalkan kita buat ilustrasinya ya seperti ini. Gambar tumpukan kaki dan pipa penahan. Mungkin kita bisa hitung juga ada berapa sisa yang belum terisi di atas berdasarkan hasil perhitungan tadi. Lanjut ke komponen tambahan. Komponen tambahan ini kan komponen utama diilustrasikan di 1, 2. Kalau komponen tambahan itu yang kecil-kecil seperti ini. Di sini kita lihat ada 4 komponen tambahan. Yang pertama, nikel. Berarti si kaki ini dicat dengan menggunakan nikel. Dicelup ke cairan namanya nikel. Kemudian di sini juga ada nikel. Dicelup ke situ. Kemudian ada plastik cover. Jadi setelah jadi semuanya, si komponen ini dimasukkan ke dalam plastik cover. Nah, kemudian si pipa penahan dan kaki itu disatukan lewat assembling. Ya, digabung. Nah, untuk mengassemblingnya dibutuhkan baut ulir dan pipa penahan. Berarti ada 4 komponen tambahan, yaitu nikel, kemudian plastik cover, kemudian ada baut ulir dan pipa penahan. Oke, nah inilah yang disebut sebagai komponen tambahan. Komponen tambahan perlu kita hitung dong di mana kita simpan sehingga kita butuh luas lantai untuk menyimpan komponen tambahan. Nah, untuk membuat luas lantai atau menghitung luas lantai komponen tambahan, kita perlu data nih. Datanya adalah data komponen tambahan. Kita memerlukan survei terkait dengan data ini. Nah, ada beberapa kolom. Yang pertama nama komponen. Nama komponen tentunya kita dapat dari OPC. Dan nomor komponen di sini kita nomorin aja. Krom nikel T212 dan begitu seterusnya untuk mempermudah identifikasi. Nah, komponen per unit. Untuk membuat satu unit produk, ya, satu unit produk kaki meja ini dibutuhkan 0,2 krom nikel, 8 unit plastik cover, 2 unit besi penahan, dan 16 unit baut ulir. Ya sama analoginya. Untuk membuat satu mobil, kita butuh 4 ban, 4 pentil, 2 spion, begitulah kira-kira. Nah, kita lanjutkan. Lalu kolom berikutnya bahan dari mana? Nah, kita cari survei ya. Ternyata krom nikel bahannya itu cairan, plastik cover bahannya itu plastik, dan begitu seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita harus tahu ukuran kemasan. Ya, karena plastik cover itu kecil-kecil, maka yang kita masukkan di sini adalah ukuran kemasan. Kenapa? Ya, misalkan Anda beli paku payung, nggak mungkin Anda menaruh ukuran 1 unit paku payung, karena paku payung itu berada di dalam box kecil. Berarti yang Anda masukkan ke sini adalah boxnya yang menampung paku payung itu. Nah, untuk cairan seperti ini berarti yang kita taruh di situ adalah ukuran kalengnya. Nah, kalengnya kan itu berbentuk lingkaran tuh. Diameternya katakanlah 12. Nah, diameter dikali tingginya adalah 15 cm. Nah, untuk plastik ya seperti biasa, panjang kali lebar kali tinggi, besi. Bisa jadi ini adalah box untuk menampung plastik dan besi-besi ini. Bisa jadi. Kalau dia partnya sangat kecil. Nah, itu kita perlu masukkan. Kemudian berapa harga per kemasan? Nah, kita survei lagi berapa harganya. Nah, ternyata didapat seperti ini. Untuk krom nikel Rp5.000 per kemasan. Kemudian beratnya berapa? Nah, kemudian yang terakhir adalah unit sedia. Unit sedia ini artinya kalau sekiranya cairan itu kan terpakai berapa cat yang dibutuhkan ya untuk mengecat satu unit. Nah, kita anggap aja unitnya 1. Nah, kemudian di sini plastik. Plastik itu bisa jadi dalam satu box itu ada 25 unit. Nah, yang terpakai untuk membuat satu produk hanya 8, gitu ya. Kemudian besi di sini dalam satu box itu ada 75 unit. Nah, yang terpakai untuk membuat satu produk ada 2 unit. Berarti kalau misalkan kita bikin satu produk, yang terpakai 2, masih sisa tuh di dalam boxnya, yaitu 73 unit. Nah, dari sini kita bisa tahu. Nah, ini juga diketahui dari survei. Oke, ini adalah dasar tabel untuk membuat tabel luas lantai komponen tambahan. Baik. Kita langsung ya menghitung luas lantai komponen tambahan. Di sini diketahui allowance-nya adalah 400%. Ya. Oke, kita mulai satu persatu. Untuk mengisi kolom nomor kode, nama komponen, potongan assembly, bahan, tipe bahan, ukuran, diameter, panjang, lebar, tinggi, sampai unit sedia,
itu kita peroleh dari tabel sebelumnya terkait dengan komponen tambahan. Kita peroleh dari tabel ini. Hasil survei tadi loh. Oke? Udah. Jadi, data yang ada di sini, kita tinggal pindahkan ke tabel perhitungan luas lantai ini. Berikutnya adalah kita menghitung kolom produksi per jam. Dapat dari manakah angkanya 4,4 untuk chrome nickel? Sederhana, formulasinya ada di bawah. Jadi produksi per jam itu adalah potongan assembly. Nah ini, berarti berapa potongan assembly-nya itu? Dikalikan dengan kapasitas produksi terpasang. Ingat, kita dulu pernah menghitung kapasitas produksi terpasang. Anda bisa cari di video saya awal terkait dengan KPT, cara menghitung kapasitas produksi terpasang. Ini hitungannya, dari hasil perhitungan ini diperoleh KPT 22 unit per jam. Berarti kemampuan pabrik kita itu memproduksi 1 jam, kemampuannya adalah menghasilkan 22 unit produk. Nah, itulah yang disebut sebagai KPT. Sehingga kita dapat tuh berapa produksi per jamnya. 0,02 dikalikan dengan 22 dari KPT, sehingga dapat 4,4. Begitu juga plastik cover 8 dikalikan 22, dapat 176. Begitu juga besi penahan 2 dikalikan 22, 44. Jadi kalau Anda memproduksi mobil, misalkan kemampuan memproduksi mobil Anda 22 per jam, maka berapakah jumlah ban yang dibutuhkan? Satu mobil kan ada 4 ban, berarti 4 dikali 22, gitulah analoginya ya. Nah ini yang disebut sebagai produksi per jam. Berikutnya adalah kita menghitung unit per jam. Berapa unit yang kita butuhkan per jam. Nah kalau unit per jam mudah, kita kan sudah menghitung produksi per jam. Ya udah, produksi per jam dibagi dengan unit sedia. Nah, contohnya seperti ini. 4,4 didapat dari 4,4 dibagi 1. Ya, sehingga dapat 4,4. Nah, kemudian kita lanjutkan yang plastik cover. 7,04 didapat dari 176 produksi per jam dibagi dengan unit sedia 25. Dapat 7,04. Berarti berapa persentase dari total satu box yang didapat yang kepakai untuk membuat satu unit produk tersebut gitu loh artinya. Makanya di sini dibagi. Jadi unit per jam itu adalah produksi per jam dibagi dengan unit sedia. Ini contoh hitungnya ya. Udah. Nah, ceritanya pabrik kita punya regulasi persediaan 5 hari. Makanya di sini dihitung unit per 5 hari. Unit per 5 hari rumusnya sederhana. Unit per jam yang sudah kita hitung sebelumnya dikalikan 7 hari, dikalikan 7 jam. Kenapa? Karena dalam satu hari kita bekerja 7 jam, dikalikan 5 hari. Ini keliru ya, bukan 7 hari, tapi 7 jam dikalikan dengan 5 hari. Sehingga, chrome nickel yang kita butuhkan selama 5 hari, itu adalah 154 unit. Lakukan hal yang sama untuk plastik cover, besi penahan, dan baut ulir. Ya, jadi unit per 5 hari itu adalah unit per jam dikali jumlah jam kerja per hari, 7 jam, dikali 5 hari. Sehingga dapat 154. Sederhana ya. Kita akan menghitung volume kebutuhan untuk chrome nickel. Yang pertama nih, chrome nickel. Nah, untuk menghitungnya, karena di sini bentuknya lingkaran, silinder seperti ini, maka volumenya adalah luas penampang lingkaran dikali tingginya atau panjangnya. Nah, dari soal diketahui bahwa diameternya 0,12, sementara tingginya 0,15. Nah, untuk menghitungnya, berapakah volumenya? Ya udah, luas penampang lingkaran 1/4 kali V D pangkat 2. Ya, 1/4 dikali V. V itu kan 3,14. D-nya itu diameternya 12. Ya, karena kita ingin buat dalam satuan milimeter dulu. Ya, karena kita ingin detil nih. Berarti 1/4 kali 3,14 kali 12, 0,12 kali 0,12, bukan 12, 0,12 kali 0,12, kemudian dikalikan dengan panjangnya 0,15, ya, maaf ini ada kurang nolnya nih, panjangnya 0,15, sehingga didapatkan volumenya. Nah, kemudian dikalikan dengan unit 5 hari, ya, unit 5 harinya di sini adalah 154, dikalikan 154, sehingga didapat 0,26112. Ini untuk chrome nickel. Bentuknya seperti ini. Kalau untuk plastik cover besi penahan dan baut ulir, karena bentuknya box seperti ini, maka volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. 0,35 dikali 0,35 kali 0,04 dikalikan unit
per 5 hari, 247. Sehingga dapat 1,2103. Begitu seterusnya untuk yang lain. Berikutnya adalah kita menentukan ukuran rak. Untuk menentukan ukuran rak, itu tentunya kita pakai trial and error. Nah, untuk menggunakan trial and error ini, maka kita masukkan saja. Datanya itu sederhana. Ya, misalkan chrome nickel. P itu 0,12 tinggal diambil dari sini ya. Kemudian L, kemudian T. Itu ada 0,12, 0,12. Kenapa kok sama? Karena kita anggap silinder kan tadi ya. Bentuk silindernya seperti ini. Nah, ini seperti ini silinder. Maka P dikali L dikali T. Tetap aja volumenya itu akan menjadi bentuk kotak. Ya. Jadi kalau kita analogikan bentuknya seperti kotak gini. Ya. Kenapa? Ibaratnya silinder ini itu kan ada di dalam kotak ini. Ya. Sehingga akan muncul, kalau misalkan anggaplah itu berada di dalam kotak ini. Sehingga kita jadikan dasarnya adalah berbentuk kotak seperti ini. Dengan kata lain, untuk bentuk lingkaran seperti ini, panjang dan lebarnya sama. Sehingga panjangnya 0,12, lebarnya juga 0,12. Kita ambil dari diameter. Nah, tingginya diketahui 0,15. Lakukan hal yang sama untuk plastik cover. Plastik cover sederhana, memang bentuknya udah kotak seperti ini. Maka otomatis tinggal pindahkan. Panjang 0,35, lebar 0,35, tinggi 0,04. Nah, yang jadi masalah adalah berapa jumlahnya. Nah, di sini Anda lihat ya, 2, 8, 10. Itu adalah trial and error. Anda taruh-taruh aja angka di situ, sehingga kalau misalkan 0,12 dikali 2, dikalikan 0,12 dikali 8, dikalikan 0,15 kali 10, jangan sampai melebihi volume kebutuhan. Karena kalau melebihi itu artinya barangnya itu ada di luar areal itu. Nah, Anda coba-coba aja 0,12 kali 2, berarti panjangnya didempetkan 2 ke belakang. Kemudian lebarnya 0,12 kali 8. Oh, berarti ke 8 itu ada 8 baris ke samping, gitu kan? Dikali 0,15 kali 10. Sehingga di dalam benak kita, analoginya itu bentuknya seperti ini. Tumpukan seperti ini. Nah, tumpukan seperti itu. Berapa ke samping, berapa ke atas tinggi, dan berapa ke belakang kalau misalkan lebih dari 2 baris. Ya, jadi itu analogi pada saat kita menghitung panjang kali lebar dan tinggi. Nah, 2, 8, dan 10 itu adalah trial and error. Anda coba-coba saja. Pokoknya, kalau ketiga-tiganya itu dikalikan, jangan melebihi dari volume kebutuhan. Tapi ingat, jangan sampai lebih. Yang paling bagus adalah yang paling mendekati 0,26112 ya. Yang paling mendekati volume kebutuhan. Itu yang Anda pilih. Terakhir adalah total luas. Ingat, karena kita menghitung luas lantai, maka yang terpakai dari ini hanya panjang kali lebar. Tingginya tidak perlu. Karena bukan volume lantai, tetapi luas lantai. Ya udah yang kepakai 0,12 kali 2 dikali 0,12 kali 8. Nah, tetapi ada allowance 400%. Oh, berarti dikali 400% ditambahkan dengan luasnya itu. Sehingga Anda bisa menggunakan rumus yang sama seperti ini. Sehingga untuk menentukan total luas adalah 0,12 kali 2 dikali 0,12 kali 8 dikali 400%. Ya, ditambahkan dengan 0,12 kali 2 dikali 0,12 kali 8 gitu. Ya, sehingga dapat total luas lantai. Lakukan hal yang sama untuk plastik cover, besi penahan, dan baut ulir. Sehingga total luas lantainya adalah 6,5 meter persegi untuk komponen tambahan. Hingga kita bisa mendapatkan total luas lantai shipping. Yang besarnya adalah luas komponen utama ditambah luas komponen tambahan. Luas komponen utamanya adalah 5,7 meter persegi yang didapat dari tabel atau video saya sebelumnya. Ditambahkan dengan luas komponen tambahan yang luasnya 6,5 meter persegi untuk video yang ini. Nah, kalau ditotalkan, kita baru menghitung ini nih. Luas rantai receiving. Ingat, ada 2 yang belum, yaitu produksi, mesin ke mesin, dan shipping. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung luas lantai untuk produksi di video berikutnya, termasuk untuk shipping. Semoga bermanfaat.